Janda Cantik Idil Episode 23. Antara dua kota, satu hati. Pagi di Bandung datang dengan udara yang segar dan langit yang cerah. Emily duduk di ruang kerja kecilnya, dikelilingi Dena, sampel warna, dan secangkir kopi hangat. Suasana terlihat tenang, tapi pikirannya tak seberapa tenang. Sebab untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, ia dihadapkan pada satu keputusan penting, melebarkan bisnisnya ke Jakarta. Clara, sahabat sekaligus rekan bisnisnya, baru saja menutup telepon setelah diskusi panjang dengan calon klien Jakarta. Sebuah proyek gedung perkantoran yang akan menjadi peluang emas, tapi juga berarti harus lebih sering bolak-balik Bandung-Jakarta. Kalau kamu ambil proyek ini, kita harus punya tim kecil yang stay di Jakarta. Setidaknya kamu harus di sana sebulan 2 kali. Jelas Clara. Emily termenung. Biasanya ia akan berpikir 2 kali tentang pekerjaan luar kota. Semua karena Ella. Tapi sekarang, Jakarta bukan hanya soal pekerjaan. Di sana ada Aidil. Di sana ada harapan baru yang sedang ia bangun perlahan. Hari itu, Emily memutuskan menelpon Aidil. Mereka sudah terbiasa saling terbuka dalam hal besar maupun kecil. Ia tak bisa membuat keputusan ini sendirian. Kalau aku dapat proyek besar di Jakarta, kamu keberatan? Tanyanya di tengah percakapan ringan mereka. Aidil langsung terdengar bersemangat. Serius? Itu kabar bagus. Kamu tahu, kamu memang layak dapat proyek-proyek besar seperti itu. Emily tertawa kecil. Tapi itu artinya aku akan lebih sering ke Jakarta. Nanti kamu bosan lihat wajahku. Mana bisa, justru aku senang kamu makin dekat. Jawab Aidil ringan tapi hangat. Kalau kamu datang lebih sering, itu artinya kita bisa bangun kebiasaan baru, rutinitas baru, termasuk buat Ella. Emily terdiam sesaat. Ada sesuatu yang menghangat di dadanya. Bukankah ini yang ia rindukan selama ini? Sebuah dukungan tanpa paksaan, cinta yang tak mengekang, dan seseorang yang mau menyesuaikan langkah. Aku mulai percaya kita bisa jalani ini. Gumam Emily lirih. Bukan cuma bisa, kita memang ditakdirkan untuk menjalaninya. Balas Adrian dengan nada pasti. Seminggu kemudian, Emily dan Ella kembali ke Jakarta. Kali ini bukan hanya untuk kunjungan singkat, tapi untuk beberapa minggu ke depan. Emily ingin melihat langsung lokasi proyek dan mulai membentuk tim desain kecil di sana. Setibanya di Jakarta, mereka langsung menuju apartemen Aidil. Ella yang pertama kali melompat dari mobil dan memencet bel dengan penuh semangat. Aidil membukakan pintu dengan celemek dapur masih tergantung di leher. Selamat datang tim kecil kesayanganku, serunya sambil tertawa. Ella langsung memeluknya dan Emily menatap pemandangan itu dengan senyum hangat. Selama beberapa hari ke depan, apartemen Aidil berubah menjadi keluarga kecil mereka. Pagi hari dimulai dengan sarapan bersama. Siang Emily ke lokasi proyek. Sore Ella bermain bersama Aidil, menyelesaikan urusan rumah sakit. Dan malam diisi dengan kebersamaan yang terasa alami, tanpa paksaan. Pada suatu malam, ketika Emily selesai merapikan alat gambar dan menyiapkan konsep desain, ia menemukan Aidil sedang membaca buku cerita di kamar Ella. Mereka tertawa kecil saat Ella mencoba menirukan suara naga dari cerita. Om Aidil lucu banget. Suaranya kayak naga beneran, ujar Ella bangga.
Mama bisa nggak bikin suara naga? Tanya Aidil sambil menoleh ke Emily yang berdiri di pintu. Emily mengangkat alis. Kalau mama yang jadi naga, nanti Om Aidil malah takut. Candanya. Mereka bertiga tertawa bersama. Suara tawa itu mengisi ruang, mengisi hati Emily dengan rasa damai yang ia pikir tak akan pernah ia rasakan lagi sejak pengkhianatan masa lalu. Beberapa hari kemudian, Emily menghadiri pertemuan pertama dengan klien besar Jakarta. Pertemuan itu berjalan lancar dan Emily merasa percaya diri dengan rencana konsep yang ia bawa. Sore harinya, ia memutuskan pergi ke taman kota untuk menenangkan pikiran. Duduk di bangku panjang, ia membuka buku sketsa dan mulai menggambar taman impian yang dulu sering ia imajinasikan sejak kecil. Sebuah ruang terbuka dengan perpustakaan kecil di tengah, tempat bisa membaca dan bermain. Tak lama, Aidil datang menghampiri, membawa 2 gelas kopi dari kedai dekat. Aku tahu kamu di sini, katanya sambil menyerahkan 1 gelas. Emily tersenyum. Aku cuma butuh waktu sebentar untuk sendiri. Tapi aku senang kamu datang. Mereka duduk berdampingan, tak banyak bicara. Tapi kehadiran Aidil sudah cukup untuk membuat Emily merasa tak lagi sendirian. Aidil, gumam Emily tiba-tiba. Iya, kalau aku pindah ke Jakarta bukan cuma untuk kerja, tapi juga untuk hidup baru. Kamu siap? Aidil menoleh, mata mereka bertemu. Sejak pertama aku bilang aku mencintaimu. Aku tahu itu berarti menerima semua keputusan. Kalau kamu pindah ke Jakarta untuk pekerjaan, untuk Ella, untuk kita, aku akan jadi orang pertama yang menyambutmu. Emily menggenggam tangan Aidil. Kali ini, genggaman itu bukan lagi simbol ragu, tapi simbol dari sebuah keputusan. Aku akan pindah secara perlahan, tapi pasti. Kita bangun semuanya satu persatu ya. Aidil mencium punggung tangannya pelan. Satu persatu dan bersama. Malam itu sebelum tidur, Emily duduk di samping tempat tidur Ella. Gadis kecil itu sudah hampir terlelap, tapi matanya masih membuka sedikit. Mama, gumam Ella dengan suara mengantuk. Nanti kalau kita tinggal di Jakarta, rumah kita ada taman juga enggak? Emily tersenyum dan membelai rambut putrinya. Rumah kita bisa di mana saja sayang, asal ada kamu, ada mama, dan ada orang yang sayang sama kita. Ella mengangguk pelan. Dan Om Aidil? Dan Om Aidil, jawab Emily pelan. Dan malam itu, langit Jakarta terasa lebih ramah dari biasanya. Bintang-bintang seolah ikut menyaksikan satu keluarga kecil yang tengah membangun rumahnya. Bukan dari dinding dan atap, tapi dari cinta, komitmen, dan keberanian untuk memulai dari awal. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.